Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Di depan sudah dijelaskan ada sang penyampai tentang hakikat, ada yang belum mapan, ada yang sudah mapan, ada yang sudah diizinkan oleh Allah, ada yang belum diizinkan. Keduanya beralasan nah, yang awal yang belum diizinkan, al-awwalu halus salikin. Yang pertama yaitu yang terjadi terhadap para salik. Siapa mereka? Aimin ahlil bidayah, yaitu mereka para pemula di dalam perjalanan suluk. Ya, memang banyak penemuan-penemuan hati, bukan karena belajar, bukan karena membaca, ya hatinya banyak menemukan berbagai hal yang berhubungan dengan hakikatul umur, yaitu sejatine perkara. Nah, inilah orang kalau sudah tahu apa sejatine perkara, substansi persoalan itu sudah bisa paham, atau usul memahami akar persoalan itu, ya persoalannya sudah mudah. Nah, mereka para penyampai hakikat itu ada yang pertama para salik. Dia bisa menyampaikan tentang hakikat, tapi sayangnya dia belum diizinkan oleh Allah, sehingga penyampaian itu belum sampai nembus, belum mampu menembus telinga hati manusia. Mereka para salik ini ahlul bidayah, memang para pemula melakukan proses proses ruhani spiritual. Fahum ma'zuruna fi ta'bir, dia masih dalam banyak kendala di dalam menyampaikan hakikat-hakikat itu. Mengapa? Liwujudil ghalabati alaihim, karena dia masih terlalu sibuk. Dia sibuk dengan amalan-amalan, sibuk dengan puasa, riyadhah, mujahadah, dan sibuk dengan banyaknya penemuan-penemuan. Kamu saja suruh ngomong sambil sibuk, ya belum bisa menjelaskan kan, ngomongnya sambil melaksanakan kesibukan. Nah, ini kesibukan hati, bagaimana bisa ngomong juga ya ngalor ngidul. Wasani, yang kedua sama, penyampai juga menyampaikan hakikat, akan tetapi yang kedua ini sudah bisa dicerna. Ibarat kalau minuman itu ya sudah siap diminum, sudah disajikan siap diminum, ya itu namanya ahlul bidayah, pemula itu ya. Ibarat masak airnya masih atau baru mendidih, dia kan diminum juga begitu rasanya, tetap sama, airnya sama, air putih, tapi diminumnya itu orang masih kepanasan, masih berbahaya. Nah, mereka yang kedua ini arbabil miknah, yaitu orang-orang yang sudah mapan, wal muhaqqiqin, yaitu ahli tahqiq atau memang ahli hakikat dalam bidangnya. Dia ibarat menyuguhkan air minum itu sudah siap untuk diminum, sudah didinginkan dulu, sehingga yang meminum bisa merasakan.
Wal muhaqqiqin min ahli nihayah, mereka ahlul miknah dan ahlul tahqiq itu bukan pemula lagi, mereka wis profesor, wis kalau sekolah itu sudah pada puncaknya. Fa yalzamuhum dzalik lima fihi minal isyarah wal hidayah. Nah, semakin mapan, semakin banyak memahami berbagai hal yang berhubungan dengan ruhani, dia malah tidak boleh ngomong. Ya, inilah sulitnya. Mereka para salik, para pemula, bahan pembicaraannya datang semua. Setiap hari dia mendapatkan penemuan-penemuan dalam hatinya. Oh begini, oh begini, oh hati itu begini, ruh itu begini, polanya ini, terus dia paham. Tapi ketika dia menyampaikan, orang belum bisa memaham. Akhirnya belum bisa diterima oleh telinga hati. Boleh menyampaikan, boleh, tapi telinga hati manusia belum bisa menerima. Ya oleh karena ya sambil mabok ibarat ngomongnya, dia masih sibuk, terlalu sibuk, lalu lintas di dalam batinnya masih terlalu sibuk, bukan sibuk dengan dunia, memang sibuk dengan cahaya-cahaya Tuhan itu yang selalu datang. Ya sampai saya sudah ngomong lagi, banyak tamu keluar masuk suruh menjelaskan apa, ya paling nanti dululah, dipaksakan juga orang yang mendengarkannya nggak bisa memahami. Dan yang kedua, mereka ahlun nihayah, mereka orang yang sudah pada puncaknya, sudah aman. Itu yang terjadi malah lima fihi, mereka juga tetap memberikan pengetahuan, ya, atau menyampaikan tentang hakikat, mereka juga sama diperintah. Tapi yang terjadi, dia malah tidak bisa mengatakan apa adanya. Nah, persoalannya kalau sudah mapan, sudah tahu sebetulnya hakikat itu apa, dijelaskan. Ya mutiara, kalau sudah jadi mutiara malah saya sayang dong menjualnya. Nggak mau lagi dijual di kaki lima. Akhirnya seperlunya saja. Ya memang hal-hal yang seperti ini aslinya konsumsi pribadi. Makanya ini ilmu-ilmu yang wajib kitman, banyak ilmu-ilmu yang wajib disembunyikan. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, ilmu-ilmu hukum lahir, hukum zahir, itu memang harus disampaikan. Tentang tata cara sholat dan sebagainya, watawasabil haq, watawasabil sabr, ya itu maksudnya harus disampaikan. Tapi kalau ilmu-ilmu seperti ini semakin banyak, semakin sudah siap, dia sudah malah akhirnya disimpan. Nah, lima fihi minal isyarah illa fihi minal irsyadi wal hidayah, sebatas dia menyampaikannya pun tujuannya hanya untuk memberikan hidayah, memberikan petunjuk saja. Ibaratnya garis besarnya saja, nggak perlu detail. Nah, malah orang malah menganggapnya remeh, ya seperlunya saja. Fa in abbar salik la an ghalabati wuzdin kana fi dzalik naw'un min ad-da'wah. Nah, sekarang seorang salik, padahal di dalam hatinya lalu lintasnya belum ada lalu lintas cahaya Tuhan yang mengandung hakikat itu, dia kok dipaksakan ngomong-ngomong. Kana dzalik nau'un minad da'wah, ya hanya pengakuan saja. Ada orang ngomong ditulis, besoknya ngomong, dianya belum ada apa-apa dalam benaknya. Ya istilah-istilah
kajian-kajian rohani banyak paham lah, ini ada orang tulis lagi paham ya, apa bedanya dengan ilmu yang lain? Nggak bisa begitu. Kalau belum paham yang nggak usah banyak ditulis lah, hatimu saja yang mengukir Allah sendiri. Kalau kamu saatnya kamu ngomong juga, ya Allah akan memberikan pemahaman secara mendadak. Kamu ngomong yang ngaji begini nggak perlu ditulis apa salik itu sama dengan adalah ini, akhirnya buat ngomong, buat ceramah, yang ceramah sama saja kamu nggak pernah merasakan asin, menjelaskan asin adalah, ya sampai bagaimana kamu repot sendiri. Nggak perlu ngomong asin itu. Kalaupun tahu caranya, ya jangan disebarkan kepada orang. Caranya tahu, padahal betul itu asin, udah dirasakan. Itu pun tidak perlu semua orang diberitahu, karena banyak rahasia-rahasia. Ya ada kelompok-kelompok salik ya setiap hari ya pembicaraannya ngalor ngidul, seakan bicara ketuhanan ini. Itu sebatas dia pernah dengar ngomong untuk omong-omongan saja, di sininya belum ada. Tapi nggak bedanya dengan orang yang berbicara soal agama, penghafal Quran, paham semua, ya harus batas tenggorokan ke atas. Itu saja, paling dalam sebatas tenggorokan, belum sampai hati. Ini belum beriman.